Jadi hari ini kita datang di sini untuk menuntut hak kita sebagai mahasiswa. Dan pada hari ini kita datang di sini tidak diperhadapkan oleh ketua dinas pendidikan, tapi diperhadapkan oleh Satpol PP dan polisi. Betul. Jadi hari ini jika tidak ada respons dari dinas pendidikan pada hari ini, maka dari itu tuntutan yang kita bawa pada hari ini harus setuntas-tuntasnya, betul tidak kawan-kawan? Hidup Rakyatnya melawan. Sebelum masuk, Kita tidak usah masuk teman-teman, kita di luar saja supaya kita bisa ditemui semua, betul? Tidak. Oke. Jadi baik, terima kasih. Dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pindrang untuk menemui kami di depan. Dan sekali lagi terkait dana BOS yang ada di Dinas Pendidikan, sebenarnya ini sudah ada pemeriksaan lebih lanjut. Itu ada beberapa tahapan yang kita sudah lalui. Pertama yaitu dari inspektorat kemudian ke BPK. BPK itu nanti ada tindak lanjutnya lagi. Itulah yang kami lakukan, yang kami jalankan sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya barangkali kami bersama dengan inspektur terkait itu, karena memang kami bersama-sama untuk mendampingi terkait dengan penggunaan dana BOS yang ada di Pindrang. Makanya mungkin Pak Inspektur juga ada sedikit memberikan arahan kepada adik kita supaya adik kita bisa tahu dan persis bagaimana sebenarnya penggunaan dana BOS yang ada di dikatakan. Tiap tahun selalu dipersoalkan tentang temuan BPK tahun anggaran 2022 ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengelolaan atau penggunaan dana BOS tahun 2022 lalu itu sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang kantornya ada di Petarani. Dari situ tentu BPK ini sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk mengaudit seluruh keuangan di negara Republik Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke dia yang mengaudit semua itu. Ya, baik kementerian, lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota. Adik-adik mahasiswa sudah tahu hasilnya dan itulah yang kami laksanakan. Rekomendasi dari BPK di situ dikatakan bahwa ada penggunaan dana BOS yang kurang tepat, ya, yang kurang tepat, tetapi tidak untuk dikembalikan, ya, tidak untuk dikembalikan dan jangan terulang lagi di penggunaan dana BOS tahun 2023 dan seterusnya sampai sekarang. Oleh karena itu, pada saat diserahkan LHP yang diterima langsung oleh Bapak Bupati dan Pak Ketua DPR, itu beliau langsung menindaklanjuti. Bahkan Pak Kadis didampingi beberapa kepala bidang yang menangani dana BOS ini. Saya ingat persis waktu itu, tahun 2023, itu langsung diperintahkan Pak Bupati untuk berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Karena yang membuat aturan itu adalah Kemendiknas. Jadi sehubungan dengan aksi demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kita, itu tentang rekomendasi dari BPK tahun anggaran 2022 yang lalu tentang pelaksanaan dana BOS, ya, itu berdasarkan rekomendasi dari BPK. Di situ dikatakan bahwa penggunaan dana BOS 2022 yang lalu akibat adanya petunjuk teknis tentang penggunaan dana BOS 2022 yang multitafsir. Ya, oleh karena itu inilah yang dipandang oleh teman-teman satuan pendidikan di kurang lebih 618 sekolah, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, saya Kabupaten Pindrang. Itu.
Dan itu sudah dipanggil oleh BPK yang mengaudit dana BOS tahun 2022 yang lalu. Dan ini hampir seluruh daerah di Sulsel bahkan di Indonesia itu kondisinya sama. Karena akibat penafsiran yang multitafsir itu sehingga dalam pelaksanaannya BPK sangat mengharapkan untuk ada perbaikan ke depan. Dan itulah yang disampaikan BPK kepada Bapak Bupati, dan Pak Bupati langsung memerintahkan Pak Kadis beserta staf untuk koordinasi ke Kementerian Pendidikan. Karena yang membuat aturan itu kan Kementerian Pendidikan Nasional yang ada di Jakarta itu. Oleh karena itu, setelah ada masukan-masukan dan ini perlu ditindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK, maka Juknis 2023 itu sudah mengalami perubahan. Dan yang kewajiban kami di daerah, karena BPK itu sesuai dengan undang-undang, dia yang mengaudit. Dia mengaudit keuangan kita dan dia juga yang memberikan opini. Dia memberikan statement, memberikan rekomendasi kepada seluruh kementerian dan lembaga di pusat, provinsi, sampai ke kabupaten kota. Dan hasilnya seperti itu, kita sudah tahu semua bahwa rekomendasi dari BPK itu adalah adanya penggunaan keuangan negara yang kurang tepat, tapi tidak untuk pengembalian dan jangan diulangi lagi di tahun depan. Itu rekomendasinya. Karena adanya rekomendasi seperti itu, kami dari pemerintah daerah sebagai pembantu Pak Bupati, kami di bidang pengawasan, itu yang kami sampaikan ke Pak Kadis untuk betul-betul melaksanakan apa rekomendasi BPK. Dan kita sudah lakukan semua. Dan kita sudah sosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan di 12 kecamatan. Itu Januari itu beberapa kali kita adakan pertemuan di Aula Dikbud. Ya, paginya 6 kecamatan, sorenya 6 kecamatan. Dan kami juga selalu memberikan supaya tidak terulang lagi. Begitu niat baik kita untuk jangan sampai terulang lagi peristiwa itu. Ya. Dan kami orang taat hukum, apa perintah BPK, itu yang kita laksanakan. Sebagaimana petunjuk dan perintah Bapak Bupati, laksanakan rekomendasi dari BPK. Itu yang kami laksanakan. Dan alhamdulillah 2023, 2024 yang sementara diaudit sekarang oleh BPK, sampai sekarang tidak ada yang bermasalah. Karena kami melaksanakan rekomendasi dari BPK. Ini aman-aman sekarang ini penggunaan dana BOS. Tidak ada lagi. Karena kami orang taat aturan. Ya, sehubungan dengan statement tadi dari adik-adik mahasiswa menyatakan meminta kepada Pak Kadis, kepada kami untuk bikin statement bahwa itu salah. Oh, alangkah salahnya kita kalau sudah tahu salah baru kita melakukan. Kita ini Pindrang ini sudah 12 kali WTP. Masa kita tidak mau mempertahankan ini 12, mau terjun bebas, mau ke disclaimer. Disclaimer itu tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunanya. Weh, bodohnya kita ini sebagai aparatur sipil negara. Masa kita sudah 12 kali berturut-turut mau tercederai dengan persoalan yang tidak begitu besar, ya. Dikbud kan salah satu dari 31 kabupaten dinas di Kabupaten Pindrang. Ya. Yang memang butuh ini karena tujuan nasional kita kan jelas. Ya, sebagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, salah satu tujuan nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan wajar kalau anggaran itu banyak masuk di Dikbud. Itu karena ada beban nasib bangsa ini ke depan sangat ditentukan oleh SDM. SDM itu leading sector daripada Dikbud. Nah, kami dari Inspektorat tinggal mengingatkan, Pak Kadis, jangan sampai salah. Ini sudah ada pengalaman tahun 2022 dengan adanya Juknis yang multitafsir. Juknis yang multitafsir ini kan produk dari Kemendiknas. Nah, jadi perintah Pak Bupati, Pak Kadis koordinasikan bagaimana ini. Dan alhamdulillah 2023, 2024 tidak ada lagi masalah. Karena apa yang tertuang di dalam Juknis tentang petunjuk pelaksanaan teknis penggunaan dana BOS, kita sudah ikuti sesuai dengan aturan. Seperti itu yang kami sampaikan.
Izin Terima Pak kasih. Inspektur, tapi Ya. terkait yang juknis penggunaan dana bos yang multitafsir itu Ya. untuk 23, 24 dan seterusnya itu apa sudah ada perbaikan? Sudah diperbaiki. Semua celah yang terjadi di Juknis 2022 yang menimbulkan multitafsir, yang ini yang dipersoalkan oleh sudah dibenahi semua oleh Kemendiknas. Jadi Kemendiknas ini yang kelemahannya, ini kami sudah revisi. Itulah yang kami laksanakan teman-teman di Dikbud. Dan alhamdulillah tidak ada lagi. Oke, siap. Tidak lagi masalah. Teman-teman dari Dikbud 2023 aman tentang dana bos. 2024 ini sementara kita. Dan saya sebagai pendamping BPK di audit 2024 ini belum ada saya dapat laporan dari tim saya yang ada di Badan Keuangan itu bilang ada yang mempermasalahkan dana Dikbud. Artinya betul-betul kita mengambil hikmah dari multitafsir di Juknis 2022 itu. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Inspektur itu merupakan suatu yang kebijakan yang bagus bagi kita, karena terus terang kami ini dari pendidikan ini selalu diwakili oleh Inspektur. Nah, kami ini sudah melakukan beberapa kali kita lakukan sosialisasi, bahkan sudah melakukan setiap tahun kita melakukan sosialisasi kepada satuan yang ada di kota kita. Karena guna daripada itu supaya kita mengingatkan kepada kita semua supaya 2023 tidak melakukan lagi dan tidak akan mengulangi lagi kegiatan-kegiatan yang terjadi. Dan alhamdulillah selama 2024, 2023, 2024 ini tidak akan ada lagi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ini yang selalu kita ingatkan semua kepada kepala sekolah supaya mari kita berbenah dalam rangka bagaimana supaya setiap tahun ini tidak akan terulang lagi tentang bagaimana penggunaan dana bos. Ini dia. Dan bukan cuma inspektorat, kita undang juga kejaksaan dan kepolisian untuk memberikan sosialisasi. Pada saat kita juga melakukan sosialisasi, bukan inspektorat kami undang-undang, ini beberapa aparat yang kami undang, salah satunya adalah dari kejaksaan dengan Kepolisian ya. itu yang kami undang pada saat melakukan sosialisasi tentang penggunaan dana.